Mari Bu Monica, ya. Mute-nya dilepas, boleh? Iya. Maaf. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk saling belajar menerima materi pemuritan ini. Semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk kami menerima apa yang menjadi bagian kami. Berikan kami hikmat, roh pengertian, supaya apa yang dibicarakan selama pemuritan ini dapat kami terima, tangkap dengan baik dan jelas. Kamu akan kuasai penuhnya setiap kami. Terima kasih Tunggu. Saling memberkati dengan pengalaman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap. Haleluya. Shalom, shalom, shalom semuanya. Malam ini coba boleh di mute masing-masing mikrofon supaya satu sumber saja, ya. Nanti waktu kita diskusi bisa kita buka, bisa dibuka mikrofonnya nanti waktu diskusi. Nah, malam ini saya akan sharing tentang pertahankan kasih. Ya, bicara tentang kasih, kasih itu fondasi. Ternyata dari Kejadian diawali dengan kasih, di Maleakhi pun diakhiri dengan kasih, dan ternyata di dalam Matius pun diawali dengan kasih, dan di Wahyu diakhiri dengan kasih. Kasih berbicara tentang Tuhan, dan kalau kita punya kasih, kita memiliki kasih, tentu kita menyadari bahwa kasih sumbernya adalah dari Tuhan. Nah, kita baca Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Saya salut nih, Kamis yang lalu, Pastor Gary menyajikan pemuritan pakai screen. Wow, jadi pakai PowerPoint. Ya, itu sangat luar biasa. Nah, Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, Bapak Ibu bisa mendengar dengan jelas? Boleh kasih jempol? Siap. Nah, kasih dan kebencian itu jelas-jelas berbeda. Tuhan tidak pernah memberikan kebencian kepada umat manusia. Oke, kita percaya Tuhan itu cinta manusia 100%. Sehingga Yesus diutusnya untuk menyelamatkan kita. Dan memang Yesus benci dengan dosa kita. Tuhan benci dengan dosa kita. Tetapi Tuhan itu menerima kita apa adanya. Nah, sebaliknya, kebencian itu berasal dari iblis. Iblis suka bagi-bagi, iblis suka memberi, tetapi dia mengobrol pemberian, kekayaan, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya adalah nyawa. Tetapi Yesus tidak menuntut nyawa dari kita, malah memberikan nyawanya. Nah, salah satu tanda kasih adalah rela berkorban. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita rela berkorban? Rela berkorban itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Saling berbagi tempat duduk, saling memberi kesempatan dalam hal mengantri, dan bisa dilihat kualitas karakter kita waktu antri vaksinasi. Waktu pendaftaran. Nah, waktu pendaftaran itu dalam bahasa Inggrisnya pating kemeruyuk. Wah, nggak mau ngalah. Saya pernah mengawal beberapa jemaat,
berkebutuhan khusus. Lalu mereka yang tua, yang segar bugar berkata, walaupun memang sudah lanjut usia, saya ini juga berkebutuhan khusus. Saya lihat nggak ada kebutuhan khususnya dia. Karena saya antar yang kebutuhan khusus ini nggak bisa berbicara, dan kemudian Down syndrome. Ini yang saya bawa. Ini kan nggak mudah. Kemudian saya harus bawa mereka, salah satunya tidak punya KTP. Bagaimana orang yang nggak punya KTP, tetapi kok bisa? Nah, ini kan kemurahan Tuhan. Nah, saudara, kebencian adalah benih yang ditabur iblis di hati dan kehidupan kita. Yang namanya kebencian waktu ditabur dalam hidup kita, kalau kita pelihara, kita sirami, kita pupuk, maka yang namanya kebencian itu akan makin berakar dan bertumbuh sehingga berbuah. Dan tentu saja buahnya bukan lebat dan manis. Buahnya bisa saja lebat. Jadi jangan bangga kalau seseorang berkata, wah, hidupmu buahnya lebat. Tunggu dulu, itu pujian atau sindiran. Ya, buah lebat dan manis itu cirinya anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Tapi yang namanya buah dari kerajaan iblis tentu bukan buah yang lebat dan manis. Sekalipun lebat, tetapi buahnya itu pahit, buah kepahitan. Saudara, mari jangan sampai kita pupuk yang namanya kebencian. Kita bisa benci. Kita bisa kecewa. Kita bisa marah. Kita bisa ingin balas dendam. Bahkan punya rencana yang jahat. Tetapi indahnya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, waktu kita mulai mau menyimpang, baru mau menyimpang, Roh Kudus ingatkan kita. Dan kalau roh kita ini nurut, kita tahu, kita langsung berkata, I'm sorry, maafkan aku Tuhan. Saya salah. Saya harus bertobat. Jadi yang namanya bertobat itu bukan untuk jemaat. Bertobat juga untuk gembala. Dan malahan gembala ini harus banyak bertobat. Karena dalam persiapan khotbah, jangan-jangan gembala ini cari ayat-ayat firman Tuhan untuk nembak, nyindir kepada jemaat. Ya, jadi Pak Gary, Pak Samuel betul-betul pakai ayat bukan untuk nyindir, bukan untuk nembak orang. Saya juga harus benar-benar berpikir demikian. Nah, saudara, kebencian dimulai dari rasa iri dan tidak suka. Jika diteruskan akan menimbulkan dendam, kepahitan, pertengkaran, dan permusuhan. Salah satu pepatah Cina berkata, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Atau mau 10.000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita boleh punya 1 musuh abadi, namanya iblis. Dan musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah daging kita. Selama tangan kita masih bisa dicubit dan masih merasa sakit, berarti kita masih hidup di dalam daging. Bukan berarti kita bisa hidup di dalam roh 100%. Kita bohong. Selama kita masih bisa merasa sakit, kita tahu kita masih hidup di dalam daging. Tapi bukan hidup di dalam kedagingan. Itu dia. Jangan sampai kita hidup di dalam kedagingan. Ini yang bahaya. Daging yang diutamakan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita membuang semua kebencian dari hati dan kehidupan kita. Kasih berasal dari Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Nah, iblis membalik. Ya. Kasih itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan adalah kasih. Kalau iblis bilang, kasih adalah Tuhan. Love is God. Love is not God.
Kasih itu bukan Tuhan. Tuhan itu kasih. Nah, ini kalau dibalik bahaya sekali. Sehingga mengandalkan yang namanya kasih, memuja kasih, tapi bukan memuja kasih Allah. Sehingga akhirnya kasihnya ini nafsu. Ya. Bahasa Inggrisnya ini kalau didengar hampir mirip. Love or lust. Love itu kasih, lust itu nafsu. Ya, berapa hari yang lalu saya share tentang Amnon dan Tamar. Ya. Pertama, falling in love masih biasa, tapi akhirnya bukan love, tapi lust. Nafsu. Dan kalau sudah nafsu, itu jahat. Bukan berarti nggak ada nafsu yang bagus. Kalau punya nafsu makan itu nafsu makan itu bagus sekali. Nah, tapi kalau nafsu yang sudah ingin merusak orang ini kan bahaya. Saudara, ini yang luar biasa. Kasih dimulai dari rasa aman dan nyaman bersama Tuhan. Orang ngerasani saudara, orang nyindir saudara, orang ngomongin jelek tentang saudara, saudara tetap rasa aman dan nyaman. Karena saudara percaya, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli dengan saudara. Itu yang jauh lebih penting. Orang nggak tahu pergumulan saudara, orang nggak tahu masa-masa susah saudara, dan yang paling penting, kita tahu, Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengenal isi hati saudara. Kasih dimulai dari rasa aman dan nyaman bersama Tuhan, serta mau menerima keberadaan diri kita dan sesama kita apa adanya. Mari kita belajar menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Oh, kalau ada apanya itu enak. Kalau dia ini ada apanya, ada apa ya dia? Saya bisa numpang mobilnya, saya bisa menikmati makanan-makanan dari dia. Selama saya bisa bergaul dengan dia dengan baik, maka saya akan menikmati. Nah, kalau kita punya motivasi hal-hal yang seperti itu tidak kekal, itu tidak langgeng, akan berakhir. Tapi kalau motivasi kita kasih, maka hubungan itu akan langgeng. Ingat, banyak tokoh politik itu bisa bersatu karena mereka punya tujuan yang sama. Tapi waktu nanti pemilihan, tujuannya berbeda. Nah, malam ini kita juga belajar, kita mau menerima keberadaan diri kita. Diri saya ini banyak kekurangan, dan saya tahu saya punya banyak kelebihan. Saya harus atasi yang namanya kekurangan saya, tapi saya harus maksimalkan kelebihan saya. Karena ini yang saya mau bagikan buat saudara, bahwa setiap kelebihan kita, karunia kita, talenta kita, nanti suatu hari akan ditanya sama Tuhan, apakah kita kerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang talentanya sedikit, bersyukurlah. Artinya saudara bisa lebih fokus. Jangan iri dengan orang yang talentanya banyak. Orang yang talentanya banyak dituntut banyak oleh Tuhan. Kita sering lihat, oh itu talentanya banyak, wah luar biasa, aku pengen seperti dia. Belum tentu saudara bisa. Jadi syukuri, saya nggak bisa seperti Dr. Gary. Beliau dokter, sibuk sekali, tapi beliau juga bisa menjadi gembala, hebat. Buat saya nggak bisa jadi beliau. Dan saya bersyukur bisa bersahabat dengan Pastor Gary. Dan saudara yang dikasih Tuhan, standar yang ditetapkan Tuhan dalam membangun hubungan adalah kasih. Jadi standar hubungan adalah kasih. Bukan karena yang lain-lain. Motivasi kita harus benar. Jangan sampai kalau kita ini motivasinya uang, wah hubungannya bisa lancar. Ya, lancar di saat-saat awal. Suatu hari akan porak-poranda. Kalau motivasi kita hanya untuk popularitas hanya sesaat.
Beberapa hari yang lalu ada sosialita, ada orang yang suka entertain, suka bikin orang tertawa, tapi ternyata dia sedih. Dia pakai sabu dan bukan dihirup, dihisap, tapi pakai alat suntik di tempat yang nggak layak. Saudara, banyak orang aneh-aneh sekarang. Karena nggak populer lagi, nggak terkenal lagi, cari popularitas dengan cara yang makin aneh. Hari ini, kita ditempatkan di mana saja. Jangan merasa, aku dikucilkan, aku di tempat yang kecil, aku kok hanya melayani yang kecil, aku kok hanya bekerja, hal-hal yang biasa saja. Ingat, yang biasa kalau dilakukan dengan luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Bukan mata manusia yang menilai, tapi mata Tuhan. Saudara, akhirnya jika kita terus mengasihi sesama kita apa adanya, hal ini akan menghasilkan kasih persaudaraan. Filio, kasih persaudaraan. Memang kasih persaudaraan ini bukan kasih yang terutama. Karena kasih yang terutama adalah agape. Agape itu kasih yang walaupun, kasih yang sekalipun, kasih yang tidak bersyarat. Tetapi yang namanya kasih filio itu persaudaraan. Terkadang orang yang tidak sedarah daging dengan kita malah bisa jadi saudara. Dan saya percaya, mari kita terus pertahankan kasih yang kita alami dari Tuhan. Dan bagikan kasih dari Tuhan kepada sesama kita. Nikmati kasihnya Tuhan, bagikan kenikmatan itu buat orang lain. Jangan hanya dinikmati diri sendiri. Tuhan itu luar biasa. Luar biasanya begini. Tuhan itu memberi kepada manusia dorongan untuk berbagi. Kalau dia menikmati, Tuhan mau kita berbagi kenikmatan kepada orang lain. Kalau kita sedih, kita berbagi kesedihan kepada orang lain. Jadi mari kita belajar hidup apa adanya, depan belakang sama, dalam dan luar juga sama. Dan orang yang seperti ini tentu saja hidupnya lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Pertahankan kasih dan buang kebencian. Nah, kita bisa sharing sekarang. Saudara, saya akan berikan pertanyaan, kemudian nanti kalau saudara mau bertanya, silakan. Saudara, khususnya yang ada bersama-sama dengan kita malam ini, saya mau tanya dulu kepada Pak Samuel, ya, yang gampang saya bisa lihat. Ya, Pak Samuel, pengalaman apa yang Bapak alami mengenai kebencian? Benci dengan orang yang jauh dari mata atau benci dengan orang yang dekat dengan di mata? Artinya dekat secara jarak atau yang jauh secara jarak? Kemudian bagaimana solusi Bapak mengatasi kebencian itu? Pernah rasa benci, Pak? Ya, yang pasti setiap kita gitu kan pernah mengalami kekecewaan kan gitu. Ketika kita diperlakukan tidak rasanya, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak hormat, itu ada rasa kecewa, gitu kan. Dan kekecewaan itu memang seperti yang Pak David bilang, kalau kekecewaan itu terus kita sirami, kita pupuki, nah kekecewaan itu bisa menjadi kebencian. Dan kebencian itu lama-lama bisa menjadi akar pahit. Jadi saya setuju sekali dengan Pak David bahwa pertahankan kasih, walaupun kita mengalami perlakuan yang tidak selayaknya, ya kita tetap bisa menjaga hati dan mempertahankan kasih itu. Karena memang benar pelayanan kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang dilandasi dengan kasih.
Alkitab selalu menyatakan bahwa setiap pelayanan Tuhan Yesus selalu dilandasi dengan belas kasihan. Ketika melihat orang banyak, timbullah belas kasihan. Ketika melihat orang sakit, timbullah belas kasihan. Jadi memang landasan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam pelayanankah, dalam pekerjaankah, memang benar Pak, harus dilandasi dengan kasih. Dan kadang-kadang iblis itu kan tidak tinggal diam, dia ekstra kerja keras kepada anak-anak Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, iblis nggak pusing dengan orang-orang di luar sana, iblis pusing dengan anak-anak Tuhan. Jadi dia berfokus banget, dia konsen sekali dengan anak-anak Tuhan. Jadi benih-benih itulah yang memang sedang ditaburkan gitu Pak. Nah, terutama kalau saya ini kan dalam pelayanan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya dipercayakan oleh gembala saya, Dr. Gary, untuk ngurusin anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini ya kadang-kadang masih ada yang labil gitu. Ada yang baik, ada yang menurut, tapi ada juga yang punya pendirian keras gitu. Ada yang gampang tersinggungan, yang baperan gitu. Nah, menghadapi anak-anak ini kadang-kadang memang menjadi menjadi sesuatu yang membuat kita campur aduk gitu kan. Kalau melihat anak-anak muda yang kita bina itu nurut, terus mereka bertumbuh gitu, rasanya kita senang gitu kan. Ada rasa bangga juga. Tapi kalau melihat ada anak-anak muda yang memang kita mau didik, tapi yang agak baperan, ini yang agak susah gitu Pak. Karena gini, kita mendidik itu kan tidak harus menuruti semua keinginan mereka, walaupun mereka anak-anak muda, tapi mendidik itu harus dengan cara tegas juga gitu. Tapi ketika kita mendidik dengan cara tegas itu kadang-kadang kalau hati yang tidak siap gampang baper. Anaknya cerdas sekali, banyak tahunya, segala sesuatu tahu. Tapi kekurangannya baper. Jadi menghadapi orang seperti ini agak sulit. Agak sulitnya apa? Kadang-kadang kita ngomong begini salah diterima. Dan terus juga kadang-kadang etikanya agak kurang gitu. Nah, ini kadang-kadang suka menimbulkan di hati ini, aduh gimana ya gitu ya. Ada rasa-rasa tidak nyaman di hati. Artinya begini, bukan kita pengen dihormati, bukan gila hormat, tapi selayaknya kalau kita mau mendidik anak-anak muda kan kita harus mendidik juga dari etika, sopan santun begitu. Tapi kalau kadang-kadang gitu orang pinter, orang cerdas, tapi kadang-kadang etikanya sama orang tua agak kurang gitu kan. Nah, ini kita perlu Pak, dia perlu dilandasi kasih gitu. Jadi dari banyak hal ini kita mengatasinya ya betul mempertahankan kasih. Jadi supaya tidak timbul kebencian. Gitu. Kekecewaan ada kekecewaan, tapi juga artinya kita mengatasinya untuk menghadapi itu supaya kita tidak timbul berlarut-larut dan akhirnya menimbul kebencian. Ya kita harus melandasi pelayanan kita dengan kasih. Karena sekarang banyak orang yang baper Pak dalam kondisi seperti ini. Saya kebetulan 1 bulan ini melayani keluarga besar, dan keluarga besar ini orang Batak ya Pak ya. Orang Batak itu senang berdebat. Makanya pengacara itu banyak orang Batak, karena orang Batak senang berdebat. Jadi kadang-kadang senang berdebat, tapi gampang tersinggung juga gitu. Nah, ini agak susah. Jadi ketika kita menyampaikan sharing firman Tuhan, nggak ada tujuan apa-apa gitu. Sampaikan aja firman Tuhan, tapi dapat teguran gitu. Kalau nyampein firman Tuhan itu jangan menyinggung perasaan, jangan begini gitu. Tapi saya koreksi sih seperti yang Pak David bilang, apakah ayat firman Tuhan kita pakai untuk menyerang atau tidak? Saya rasanya sih tidak, karena menyampaikan apa yang memang harus saya sampaikan gitu. Tapi ya itu Pak, orang Batak itu tampangnya sangar, tapi hatinya halus. Jadi senang berdebat, senang ini, tapi agak mudah juga tersinggungan. Jadi ya itu ada suka duka ya Pak melayani. Tapi saya percaya bahwa malam hari ini kita belajar bahwa pertahankan kasih supaya kita tidak timbul kebencian dalam diri kita, karena kebencian nanti seperti Pak David bilang ini akan terus bertumbuh, berbuah, dan berakibat buruk buat setiap kita. Ya mungkin dari saya itu Pak David, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Samuel. Hal yang luar biasa, bicara tadi tampang sangar, hati lembut, saya ingat buah duren. Ya, buah duren itu tampangnya sangar, tapi dalamnya lembut. Jangan sampai seperti kedondong. Kalau kedondong luarnya mulus,
dalamnya, wow, mengerikan. Ya, nah saya boleh tanya kepada Pak Gary. Ini saya tanya kepada pemimpin-pemimpin dulu, karena memang serangan utama dalam hal kasih itu adalah kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya istilahnya kasihnya pura-pura, itu akan terasa di bawah. Tapi kalau kasih yang tulus itu sangat luar biasa. Nah, saya tidak berbicara ke Pak Gary sebagai gembala, tapi Pak Gary sebagai dokter. Pengalaman Pak yang mungkin bisa dibagikan mengenai melayani orang, sudah dilayani, ditolong, nggak mau tahu, bahkan istilahnya menikam, ya cerita yang buruk. Nah, apakah Pak pernah mengalami hal yang seperti itu? Ya, kalau secara langsung saya mungkin tidak pernah. Atau mungkin saya karena orangnya tidak terlalu banyak memikirkan yang seperti itu, jadi saya nggak terlalu masuk ke dalam hati juga, atau katakanlah sepintas lalu. Jadi kalau ada orang yang kemudian sudah dibaikin, kemudian dia menikam, hampir saya nggak pernah merasakan ya. Kalaupun ada, mungkin juga saya nggak pernah mau tahu itu ya. Ya sudahlah, pokoknya bagian saya adalah saya melayani, bagian saya adalah mengasihi. Terus pelayanan khusus untuk orang yang dalam tanda kutip yang tadi disebutkan Pak David, bahwa orang itu punya kepahitan, punya ini. Ada satu keluarga yang pernah, jadi saya sebagai gembala Komsel pada waktu itu, mereka sudah berkeluarga, mereka sudah punya anak, dan kemudian kita layani karena memang ada perselisihan di dalam rumah tangga. Saya sampai saya bilang sama Ibu Merah, kok kita ini dapat pelayanan orang tua yang seperti itu ya, padahal kita masih, ya saya sendiri belum sampai 40 pada waktu itu. Dan anak-anak juga masih kecil, tapi ya itu tadi. Yang penting gini, kalau ada kemarahan jangan sampai disimpan, jangan sampai dipendam, dan jangan sampai menjadi kebencian. Karena kalau sudah menjadi kebencian, dipendam, itu yang tadi dikatakan oleh Pak Sam, bahwa dia akan menjadi kepahitan dan akhirnya menimbulkan satu dendam. Nah, kasus yang seperti ini biasanya berhubungan lagi dengan nanti akan timbulnya masalah-masalah kesehatan karena sudah berbicara mengenai dendam, sudah berbicara mengenai kepahitan, akhirnya itu akan merusak sel-sel tubuh kita, dan kita tahu bahwa sel kanker adalah sel yang normal tetapi dia melakukan pemberontakan, melakukan proses pembesaran secara masif yang akhirnya memakan sel-sel tubuh yang sehat. Itu kan kira-kira definisi daripada sel kanker. Terjadi proliferasi, terjadi pertambahan, terjadi pembesaran yang abnormal yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel yang normal. Nah, itu kira-kira. Nah, itu dimulainya ya kalau kita tahu bahwa kepahitan, dendam, kemarahan, kebencian yang dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan hate ya. Hate atau hatred itu benar-benar satu kondisi di mana seseorang pengen membalas, tapi mungkin karena dia nggak bisa membalas, akhirnya merusak dirinya sendiri. Nah, sampai sejauh ini saya konseling yang seperti itu nggak tahu kenapa mereka nggak datang ke saya. Ya saya nggak tahu seperti itu, belum pernah sampai sedetail itu saya mengkonseling seseorang. Saya rasa itu Pak David yang saya bisa sharingkan. Tapi yang pasti memang kebencian itu akarnya dari rasa tidak puas, dari rasa kecewa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam.
yang kemudian dia pendam, dia simpan, dan itu kemudian bertumbuh, berakar atau bertumbuh ya, dan berbuah dalam bentuk keinginan membalas dendam yang akhirnya karena ketidaksampaian mengkorupsi, memakan dirinya sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gary. Itu sangat luar biasa. Nah, boleh diinfokan ke kita, kira-kira kalau kita ini punya kebencian atau dendam, kira-kira yang diserang itu tubuh kita bagian apa? Selain secara psikis pasti. Orang yang punya dendam itu pasti nggak bisa tidur nyenyak. Tetapi selain itu pasti ada sakit yang lain yang menggerogoti. Tadi kan dibilang seperti cancer, ada penyakit-penyakit lain, Pak. Ya, pastinya. Yang utama setelah hati kita kepahitan, kemudian ketika hati kita kepahitan, maka hormon-hormon buruk ya yang di dalam tubuh kita, asetilkolin akan merangsang keasaman lambung kita meningkat, akan merangsang penyempitan pembuluh darah, ya kemudian akan merangsang penyempitan daripada saluran pernafasan. Nah, ini semua akan berdampak tentunya. Yang pertama-tama mungkin ya kalau kita tadi sudah dibilang bahwa tidak bisa tidur karena benci, otomatis juga akan mengakibatkan asam lambung kita akan meningkat. Ya, mualkah atau perihkah atau muntahkah atau sudah nggak mau makan atau makannya sampai berlebihan. Orang-orang yang seperti ini dalam tanda kutip di awal-awal kita bisa ketahui. Nah, kemudian di dalam perjalanannya dia berusaha untuk meredam. Nah, ketika dia berusaha untuk meredam itu tetapi tidak di dalam pelepasan, tidak sampai dia melepaskan pengampunan, hanya menidurkan alam rasionalnya masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Dalam alam sadar dengan alam bawah sadarnya. Nah, di alam bawah sadarnya inilah yang tentunya dia mulai berakar. Nah, berakarnya itu yang pelan-pelan tadi bisa mengarahkan kepada hatinya, dia terjadi penimbunan perlemakan, terjadi pembengkakan hati, sel-sel hati, kemudian terhadap pembuluh darah, seluruh pembuluh darah akan terjadi aterosklerosis, karena pola makan juga akan menjadi jelek sekali dan otomatis akan mengarah kepada jantung dan sebagainya. Tapi yang utama memang dari faktor tadi dikatakan bahwa tidak bisa tidur, ya, itu kemudian jantung berdegup keras, kemudian keringat dingin, otomatis asam lambung akan meningkat. Itu mungkin Pak yang saya bisa sampaikan dari segi medisnya terhadap orang-orang yang punya akar pahit atau kebencian. Ya, ini warning buat kita, peringatan buat kita semua, peringatan keras. Artinya kalau kita sudah mulai gelisah, nggak bisa tidur, waspada. Jangan-jangan ada sesuatu di hati kita. Atau jangan-jangan yang terbaik, sebaliknya. Jangan-jangan Tuhan panggil kita untuk berdoa dini hari. Ya. Kalau tiap hari saudara di jam-jam tertentu nggak bisa tidur, gelisah, saudara sudah baca ini, baca itu, lihat handphone dan lain sebagainya. Jangan-jangan saudara dipanggil Tuhan untuk berdoa. Kadang-kadang Tuhan panggil saudara untuk berdoa siapa dengan cara yang unik. Ya, saya pernah mengalami. Jadi, saya tahu jam segini saya bangun harus apa. Nah, saya sekarang beralih kepada Bu Marta. Bu Marta pernah nggak mengalami dilema membedakan antara kasih dan kebencian? Paham ya Bu ya? Kasih dan kebencian itu beda ya. Nah, di satu sisi ibu mau tetap mengasihi, tapi ternyata ibu nggak cocok dengan orangnya. Nah, bagaimana ibu mengatasi hal tersebut? Mari silakan Bu Marta. Lihat di gambarnya. Shalom. Shalom, silakan Bu Marta. Ini tidak ada orangnya ini. Iya. Iya. Mana Pak? Yang itu tadi ya ada berbeda sekali ya. Ya.
kasih dan kebencian. Ibu mau tetap mengasihi, tapi dalam hati memang betul-betul aku nggak cocok, nggak suka dengan dia, tapi aku mau mempertahankan kasih. Bagaimana caranya? Meninggalkan kebencian, tetapi mau mempertahankan kasih. Jadi betul-betul membuang bencinya, akhirnya bisa mengasihi. Nah, ini yang ingin saya tahu dari Ibu. Tetap berbuat baik ya Pak, mengasihi Pak. Tapi ya memang sakit, tapi ya tetap saya lakukan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, jadi kita pun juga belajar untuk mengasihi. Dan juga saya banyak contoh juga, saya pun juga tidak boleh mendendam, tidak boleh membenci, tidak boleh yang dikatakan sama Pak Gary itu tadi, Dokter Gary, semua betul. Karena apa? Banyak kejadian yang dari keluarga saya sendiri pun seperti itu, baik mama maupun yang warga dekat seperti itu. Saya dapat 100 Bu ya, semua betul ya? Ya, betul Pak. Ya. Iya, betul. Karena itu saya dari tadi perkataannya dari Dokter Gary, jadi sambil sama menganalisa, oh ya benar gitu. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan firman, tetap mengasihi. Ya begitu aja Pak. Ya, tapi jujur dengan saya, dengan kita semua yang ada di sini, apakah dengan orang yang seperti itu, apakah seketika bisa orang itu nggak suka dengan kita nggak suka dengan dia, asal aku baik sama dia pasti beres. Apakah seketika begitu aja? Enggak. Harus perlu waktu. Apakah kita tetap mengasihi atau enggak? Apalagi nanti kalau ketemu sama orang yang hari ini baik, besok tidak baik lah. Kita kasih dia baik, besoknya enggak baik lah. Itu repot katanya Pak Samuel tadi, katanya banyak orang yang baper lah. Jadi kita juga perlu berhikmat juga gitu. Satu lagi pertanyaan buat Bu Marta. Pernah nggak Ibu sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, wes, udah kayaknya orang ini sudah nggak bisa dilanjutkan lagi, nggak bisa dikasih lagi, sudah aku nggak mau lagi. Pernah nggak sampai seperti itu? Pernah, tapi enggak. Maksudnya gini, saya sampai ya kadang-kadang sebel ya. Kadang ya benar sebel loh. Kita kan masih hidup di daging ya. Jadi aduh Tuhan, aku sudah baik, sudah apa gitu, sudah melakukan firman, tapi kok orangnya ini kok nggak berubah. Tapi Tuhan bilang gitu. Kata Paulus, yaitu duri dalam daging membentuk, kamu tetap mengasihi enggak? Yang aku aja yang nggak kelihatan kamu kasihi, apalagi yang di dekatmu. Nah, itu. Kamu tetap mengasihi enggak? Gitu. Kalau saya pribadi, Pak. Ya, ini hal yang memang tidak mudah. Dan betul-betul kalau kita memang mau mengasihi, ya itu ada godaan-godaan. Kita ini mau pamrih. Kalau aku mengasihi, ada balasnya. Nah, selama kita masih punya pamrih seperti itu, nggak akan selesai. Nggak akan lulus kita. Sehingga kita mau nggak mau mengasihi. Kita ini mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi orang yang menurut daging kita ini nggak layak dikasihi, itu karena kita ini sadar kita adalah makhluk penuh kasih yang sudah menikmati kasih Tuhan, yang mau belajar berbagi kasih. Nah, saya beralih kepada Budian. Budian, bagaimana ketika Budian menghadapi orang-orang yang ya sulit untuk dikasihi, tetapi tetap mengasihi, bahkan tetap melayani, sehingga akhirnya orang itu akhirnya bisa berubah. Bisa sedikit cerita, Bu? Shalom. Mengasihi orang yang tidak layak dikasih, itu ya kependekannya ya. Mengasihi orang yang nggak layak dikasih itu ya nggak gampang, seperti Bu Marta tadi bilang. Memang sulit sekali, tapi mau nggak mau itu firman. Jadi ya mau nggak mau harus belajar dilakukan, sudah itu aja. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau mengasihi firman-Nya. Kita berarti mau melakukan firman-Nya. Itu namanya belajar, wis belajar tiada henti. Namanya selama hidup di muka bumi, saya hanya berpikir itu simpel aja. Belajar, tetap belajar. Mengasihi meskipun orang itu sama sekali tidak layak dikasih.
Dan belajar itu sakit, belajar itu kadang istilahnya sampai nangis darah, orang dikasih kok nggak ngerti juga gitu. Tapi namanya belajar ya, nanti yang akhirnya lulus kan kita sendiri, nanti kan kita diuji terus, kita belajar dan melakukan. Dan akhirnya yang lulus, yang untung juga kita sendiri. Kalau dalam dunia dagang kan untung rugi ya, yang untung kita lah, sama aja gitu kan. Jadi lakukan aja firman. Itu bagian kita, bagian Tuhan. Ya Tuhan bagiannya urusin orang yang seperti itu, yang nggak layak kita kasih, tapi kita kasih dan dia tidak juga kunjung membalas kasih kita itu misalnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Dian. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Bu Fenty. Bu Fenty sudah makan asam garam begitu banyak sebagai seorang oma, pedagang juga di pasar. Nah, bagaimana menghadapi pesaing, ya, yang pesaing selalu banting harga, lalu jelek-jelekan ibu dan lain sebagainya. Pernah ngalami itu, Bu? Nah, mungkin bisa bagikan tipsnya. Ya, mikrofonnya bisa dibuka. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, malam ya. Malam, Susdian. Shalom, selamat malam, Dr. Geri, Pak Samuel, Pak Agus, Bu Monika, Bu Marta, tapi nggak kelihatan lagi. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya juga menyampaikan terima kasih buat doanya anak saya Yofi yang sudah selesai operasi dan saat ini dia baik-baik saja. Saya percaya semua itu adalah dukungan juga dari Gembala Rockjek ya dan keluarga. Tuhan memberkati, membalas berkat buat pelayanannya Om David, keluarga. Dan saya tentunya masih membutuhkan dukungan doa untuk Yofi selanjutnya. Kalau saat ini dia masih ya nggak istirahat banget, itu cuma dia kan di rumah ya jadi nyaman gitu, dia bisa beraktivitas gitu, dia bisa kerjanya dia kan buat masker, kalung masker itu gitu, jadi dia bisa meskipun tangannya yang dioperasi itu masih kaku katanya masih sakit, tapi harus dilatih Dokter Geri. Jadi saya juga nanti minta sarannya. Gitu. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan Bapak Gembala. Saya di pasar sih memang ada tetangga gitu. Kalau yang jualannya sama gitu, dia bilang, maaf ya, Mama Tati. Kalau mereka manggil saya itu Mama Tati gitu ya. Dagangannya sama gitu. Mama Tati nggak apa-apa tah katanya gitu. Saya bilang, oh nggak apa-apa, rezeki saya nggak akan kemana-mana kok. Kalau saya buka, pasti rezekinya itu saya bilang gitu. Loh, Mama Tati nggak marah-marah, Pak. Deret-deret itu ya sama-sama punya rezeki, Tuhan yang ngasih rezeki, saya bilang gitu. Jadi itu tadi rezeki Tuhan yang bagi, dan meskipun mereka jualan yang sama, saya juga nggak marah, pokoknya saya buka, pasti mereka kalau memang rezeki saya ya mesti ke saya gitu aja. Itu apa pendapat saya. Lalu kalau soal kebencian yang menjadi kasih itu di rumah kami hanya berdua ya sama suami. Waktu itu anak saya yang nomor 1 di Kediri, Dokter Geri, yang dinas ya. Dokter itu, yang nomor 2 Yofi di Surabaya, yang sekarang saya di Surabaya ini. Nomor 3 dulu di Tangerang, sekarang di Madiun, kerja di Madiun. Yang nomor 4 dulu di Jakarta, dia kan lawyer ya, jadi sempat gabung sama teman kelasnya gitu, orang Batak itu, yang namanya lawyer kan, dia kan orang Batak ya. Jadi tapi karena ya itulah
karena suka-suka kebetulan keluarganya itu ada yang jadi polisi di bandara, jadi yang diurus tuh narkoba aja gitu. Saya sampai rasanya nggak enak gitu ya rasanya. Udahlah nak, pulang aja lah. Kebetulan COVID ya, ada pandemi ini, jadi dia di rumah. Dia juga jualan itu mainan bawang sekarang, sama kalau hari waktu dia sidang kebetulan ya ada klien juga gitu. Jadi sekarang ada anak saya nomor paling kecil, tapi ya itu berangkat pagi pulang malam gitu. Jadi di rumah itu sama suami saja. Nah, suami itu tambah tua biasanya tuh tambah cerewet juga, bawa jengkol kan ya Dokter Heri. Misi biasanya orang laki nggak mau kalah gitu ya. Saya juga sakit hati ya rasanya ya. Udah gini perempuan itu ya sesedian perempuan itu udah sampai di rumah nyiapin ini salah saja. Nah, sampai itu saya kalau anak-anak tanya gitu, Mama, rapotnya papi gimana, Mah? Rapotnya biru atau merah, Mah? Sampai gitu. Iya, gini, gimana, Mah? Ada masalah apa? Wes, saya sudah berdoa. Tak bilangi gitu. Mama itu sudah berdoa, Tuhan lupakan sakit hati saya. Kalau anak-anak tanya, saya lupa. Gitu. Jadi enak lupa saja. Meskipun ingat gitu ya, kamu kemarin tanya mama yang gini, ini papimu gini. Tapi dia tanya sama next time gitu, sudah beda lagi ya emosi saya gitu loh. Jadi itu minta sama Tuhan untuk melupakan yang menjengkelkan. Syarat saya itu sampai hari ini ya itu saya bisa gitu menjalani seperti itu. Jadi ya kita maklum aja, memang ya sudah tabiat mereka gitu aja. Jadi kita maklum dan kita minta sama Tuhan tuh membawa kita sendiri supaya kita lupa yang menyakiti kita. Gitu. Terima kasih. Wow, itu pengalaman yang berbeda. Berdua saja rupanya ya hiburannya ya beda pendapat salah satunya. Dan bagaimana menyikapi beda pendapat itu penting. Sebentar lagi Pastor Gary juga akan ditinggal anak-anaknya semua. Yang pasti yang pertama sudah menikah, ya, yang lanjut sudah mulai bertugas. Nah, akhirnya berdua. Dan ini L4 Pak, namanya L4. Apa itu? Lu lagi. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya-tanya, silakan. Mau tanya sesuatu, nah, silakan. Orang yang baperan itu, yang suka terlalu baperan itu alami manusia atau memang ada sakit kejiwaan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang terlalu baperan itu ada efek nanti yang ditimbulkan dalam penyakit dalam tubuhnya atau seperti apa? Oke, pertanyaan itu akan sangat tepat dijawab Pak Gary. Ya, saya akan dengarkan. Ya. Mari Pak Gary. Terima kasih. Pastor David juga bisa menjawabnya nanti habis ini dari selesai saya. Tanggal 25 September ini saya berikan bocorannya, ya memang belum keluar flyernya. Kita akan berbicara mengenai mental health in pandemic era. Jadi kesehatan mental di masa-masa pandemi. Ya, baik. Kemudian masalah ya nanti tanggal 25 September seluruh jemaat ROK, karena yang mengadakan adalah ROK Medical Ministry. Pembicaranya Dr. Lely, ya spesialis kedokteran jiwa, konsultan, dia seorang S3 doktor. Kemudian ada Dr. Monica Joy Riverger, di mana ayah daripada Dr. Joy ini adalah seorang konsultan jiwa senior di Bali, ya. Baik, tadi dikatakan apakah masalah baper. Baper itu adalah masalah kejiwaan dan itu berlangsung dari sejak dalam tanda kutip pola asuh yang tidak tepat.
Ya, pola asuh yang tidak tepat, di mana pola asuhnya adalah pola asuh yang memberikan semua memanjakan, sehingga anak ini merasa bahwa dia harus yang diutamakan. Ketika sesuatu hal dia tidak diutamakan, tidak diperhatikan, maka dia mudah sekali untuk menjadi baper. Nah, baper sendiri sebetulnya kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu akan membuat kita menjadi menarik diri ya. Saya cenderung kalau yang sudah kayak begitu untuk diajak ngobrol, untuk diajak diskusi, untuk diajak diskusi, dengar pendapat seperti itu, kok rasanya nggak bisa. Kalau saya sudah kayak begitu, maka saya akan menarik diri saya. Tapi kalau memang dia membutuhkan satu pelayanan, maka kita harus lakukan. Tadi dikatakan oleh Pak Sam bahwa ada anggotanya yang baper, yang gampang sekali tersinggung. Nah, itu yang kita harus didik dia. Kita harus mentoring dia, dan kemudian kalau memang dia dalam tanda kutip pola asuhnya adalah pola asuh yang salah, ya kita harus obati di dalam pola asuh. Katakanlah kita tadinya sebagai mentor, akhirnya kita menjadi seorang bapak buat dia, ya, dalam tanda kutip ya, bapak rohaninya atau kakak rohaninya seperti itu. Nah, masalah penyakit, orang yang baper ini belum tentu dia malah punya penyakit, karena dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Yang sakit adalah lawan bicaranya, adalah kita-kita ini. Ya, Pak. Berarti dia bahagia gitu ya. Iya. Oh ya, ada satu lagi istilah yang tadi pagi Bu Meral baru sharing kan. Saya belum hafal, belum baca betul. Sebentar. Ada istilahnya kamrik atau kamfrik. Sebentar. Loh, kok nggak masuk? Oh, bukan di sini. Karmic relationship. Nah, ternyata ini adalah satu gangguan jiwa juga, tetapi gangguan jiwanya jadi lucu. Kalau orang yang baper, orang lain yang terkena, tapi orang yang toksik, dia akan mengintimidasi, mendominasi orang lawan bicaranya, dan lawan bicaranya menjadi sakit. Itu toxic relationship. Nah, toxic relationship akan kita bahas nanti di bulan Oktober. Tanggal 14 itu untuk acara ulang tahun Rock Ministry yang ke-32. Nah, ternyata ada karmic relationship. Orang yang toxic ketemu dengan orang yang suka untuk mendapatkan kekerasan. Nah, dua ini ketemu dan klop. Nah, ini tentunya kedua-duanya adalah gangguan jiwa ya. Jadi ini harus diobatin. Nah, bagaimana yang pertama-tama kita harus ketemu Tuhan Yesus. Kalau cuma dengan pengobatan dokter spesialis jiwa, dia kasih penenang, dia kasih konseling seperti seorang psikolog. Bu Dian ya kalau nggak salah ya latar belakangnya adalah psikolog ya Bu ya. Betul Bu ya? Oh bukan. Nah itu akan ya hanya sekedar nasihat. Kamu mau lakukan ya enggak, psikolognya enggak akan bertanggung jawab dengan itu. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka ya 1 Korintus pasal 13, kasih itu panjang sabar, kasih itu lemah lembut dan sebagainya, maka itu akan mengalir, buah roh itu akan mengalir dalam kehidupan dia sehingga dia bisa terbebas. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini memang pertama-tama dia harus sadar bahwa dia itu adalah berharga di mata Tuhan. Orang yang baper ini kadang-kadang adalah orang-orang atau orang yang caper, orang yang baper ini adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak berharga. Jadi dia harus diikutin, dia harus didengar benar-benar. Itu mungkin Pastor David mungkin ada tambahan. Oh ya, saya mau tambahin satu ya.
Ya, silakan. saya tentang orang yang menikam dari belakang. Ya sepintas selintas saja ini teringat, tetapi ya tidak menjadi beban buat saya. Dan yang penting buat saya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kalau memang ada, saya ingat ada orang yang seperti itu. Saya serahkan kepada Tuhan, jadi saya nggak berusaha untuk membalas, saya tidak berusaha untuk membenci mereka, tapi saya serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang bertindak. Dan itu sudah terbukti lah, saya nggak perlu sebutkan. Jadi kalau seandainya ada dalam tanda kutip orang-orang yang menelikung kita, memotong di dalam selimut, menggunting di dalam selimut, nggak usah cari pembelaan diri, nggak usah cari mengadu kemana-mana, datang saja sama Bapak. Dia adalah saudara kita, dia adalah rekan kerja kita, sama-sama hamba Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama, maka kita tinggal ngadu sama Tuhan yang luar biasa itu. Ya, beliau yang akan, Tuhan ya beliau lagi ya. Tuhan yang akan melakukan pembelaan buat hambanya. Tapi itu juga penting buat saya. Dengan demikian saya menjadi orang yang tidak cuek bebek. Ya, ada orang-orang yang dalam tanda kutip yang tadi caper gitu ya, cari perhatian itu. Ya kita kasih perhatian untuk mereka-mereka seperti itu, tetapi dengan cara mengarahkan yang bagaimana dia mencari perhatian itu. Itu Pastor David, terima kasih. Ya, saya melihat satu hal ini, saya harus mengakui bahwa saya tidak maha tahu, kemudian saya juga tidak maha hadir, sehingga kalau ada orang sampai baper dan caper, dan itu di luar sepengetahuan saya, ya saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau sampai saya ketemu orang tersebut, paling tidak saya akan datang dengan ketulusan hati saya berkata, maafkan saya kok saya nggak mengerti keberadaan dirimu, sehingga bisa menjadi seperti hari ini, keadaan seperti hari ini. Ya, maafkan ketidaktahuan saya karena saya memang betul-betul tidak tahu kalau Anda seperti itu. Dan seringkali terjadi begini, orang yang baper dan caper ingin dikenali, ingin diketahui, ingin ditanyai, ingin diajak ngobrol, dan lebih mendetail lagi, tapi padahal dia tidak pernah membuka diri, tidak pernah cerita. Nah, itulah yang tadi saya bilang, saya tidak maha tahu, saya tidak maha hadir. Sehingga orang itu kan menuntut kita. Bapak kok nggak tahu sih? Bapak kok nggak ngerti? Saya begini. Lah bagaimana saya bisa tahu kalau nggak ada yang beritahu? Jadi kalau tiba-tiba misalnya saya telepon seseorang, kalau itu dorongan dari hati saya, ya itu lain cerita. Tapi kalau ada orang yang sakit, misalnya, ada kan tipe-tipe orang sakit, nggak pernah cerita, tapi pinginnya gembalanya tahu, gembala komselnya tahu, begitu gembala komselnya, gembalanya nggak kontak, nggak telepon, nggak menyapa, dibilang, kok nggak peduli? Lah, kita ini bukannya nggak peduli, lah kita ini memang bukan Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Jadi ini buat rekan-rekan gembala bisa menjadi bukan solusi yang menyesatkan. Jadi bukan penghiburan, tapi betul-betul kita memang harus menyadari kita memang nggak tahu, kita nggak maha hadir, sehingga itu bukan excuse buat kita. Jadi kita ini bukan memakai beralasan. Tapi kita mau, ya, say sorry, minta maaf. Saya tetap bersimpati denganmu. Saya tetap mengasihimu. Nah, orang-orang yang demikian, Pak Agus, tetap harus dikasihi, tapi terkadang dia ingin dipeluk. Saya ingat
yang namanya landak. Landak itu berduri. Kemana saja dia berada, dia ingin peluk siapa aja. Dia ramah. Dia ingin peluk. Tapi pelukannya menyakitkan karena dia berduri. Nah, rupanya orang yang seperti ini memang harus didekati. Terkadang waktu kita mendekatinya, ya makan hati. Makan waktu, makan energi, tetapi nggak ada salahnya. Yesus begitu peduli dengan kita. Yesus beri kesempatan kepada kita. Dan kalau Yesus masih bisa beri kesempatan kepada kita, mari kita belajar dari Yesus. Mungkin orang lain berkata, orang itu angel. Tapi di dalam nama Yesus, di dalam Yesus, yang angel itu diubah menjadi kesempatan. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar. Selain tadi secara psikologi itu betul-betul luar biasa. Memang seperti itu orang sakit ya, namanya orang sakit ya sudah sakit. Tapi orang sakit butuh Tuhan. Nah, di satu sisi itu. Ya, saya dan Budian memang kalau saya latar belakang suka belajar psikologi. Tapi akhirnya tidak jadi psikolog atau bahkan jadi psikiater. Tapi terus kami melayani konseling juga, saya dan Budian. Nah, tapi satu hal, setiap konseling yang masuk ke dalam kami betul-betul tidak dibuka untuk umum begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, boleh satu pertanyaan lagi, kalau mau tanya silakan, mau diarahkan ke siapa boleh, silakan. Sebelum kita tutup. Agus sudah cukup puas ya? Oke, thank you. Ya, selamat datang Bu Sinta, Bu Priscila Stiono, ya William, Bu Yohana, ya, dan Mr. R, ya. Dan kalau nggak ada, mungkin sebelum kita tutup, saya minta nanti Pak Gary bisa menutup dalam doa, lalu saya doa berkat dan bisa berikan tips-tips kesehatan yang up to date di zaman sekarang ini. Begitu Pak, sebelum kita mengakhiri. Ya, terima kasih. Jadinya saya yang dominan nih. Hari ini agak dominan, Pak. Aduh. Tapi bukan berarti dominan, Pak. Sekalian. Untuk Bu Fenty. Bukan dominan, Pak. Mengenyangkan. Mengenyangkan. Awas, kemelkaran. Untuk Bu Fenty, untuk anaknya memang harus fisioterapi, melatih tangan ya dengan mungkin bagian rehab medik yang di Surabaya pasti ada ya, sehingga tidak terjadi kekakuan, tidak terjadi kecacatan, itu yang penting. Dan ya kita sudah mulai masuk dengan masa PPKM level 3 ke bawah, ya hati-hati saja, jangan ada euforia, tidak pakai masker. Berita di Singapura, mereka kalau tidak mau pakai masker bahkan sampai mengganggu masyarakat, sudah diperingati, bahkan membantah kepada apalagi namanya aparat, mereka langsung ditangkap, mereka langsung didenda, itu ada yang didenda 2.000 Singapura dolar, ada yang dipenjara sampai 4 minggu. Bahkan ada satu orang Inggris dideportasi. Dibalikkan. Jadi di kita belum sampai seperti ini ya. Dan berita dari Singapura juga yang terakhir yang kemarin saya baca itu adalah mereka mengalami ledakan kembali. Jumlah ledakannya 180 orang. Apakah itu termasuk ledakan? Kalau di Indonesia ribuan baru ledakan. 180 orang itu sudah dianggap ledakan dan itulah negara maju ya. Ya. Kemudian ada orang yang berkata bahwa COVID itu tidak berbahaya, yang berbahaya hanya pada yang tua dan yang komorbid. Saya harap ya buat Bapak Ibu tidak merasa bahwa setelah kita di dalam Tuhan
pakai ayat Mazmur 91, pakai Mazmur 23, Mazmur 41 dan sebagainya. Kemudian kita menjadi kebal, saya harap itu tidak, tetap protokol kesehatan. Anak-anak juga kasusnya cukup banyak. Secara ini 18% terjadi kematian pada anak-anak. Cukup tinggi untuk di Indonesia, di luar negeri lebih rendah. Ya, kenapa? Ya karena tadi faktor keterlambatan dan keacuhan daripada orang tua. Oh anaknya sakit flu biasa, oh anaknya nggak apa-apa. Begitu sudah jelek baru dibawa, dan kita tahu bahwa imun sistem anak-anak itu tidak bagus seperti orang dewasa, anak-anak muda kita, akhirnya itu yang terlambat dan tidak tertolong. Nah, saya berharap tips kesehatan ini menjadi penting buat kita nggak gegabah di dalam berinteraksi, tetap buat Ibu Fenty juga yang di pasar ya banyak orang-orang yang tidak mau tahu, mereka pakai masker sembarangan. Lebih baik Ibu Fenty yang berjaga-jaga. Jadi ada hand sanitizer, ada mungkin apalagi penyemprot ruangan yang senantiasa bisa berulang secara otomatis, kemudian mencuci tangan baik dengan hand sanitizer atau menggunakan face shield buat ibu sendiri. Saya rasa itu yang kita perlu siapkan buat diri kita. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar, dan biarlah kami semua dapat dipercaya, dapat menjadi orang kepercayaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan karena Engkau yang luar biasa, hanya Engkau yang luar biasa, dan Engkau mengerjakan, mempercayakan pelayanan luar biasa ini kepada kami yang sering kali menjengkelkan, yang sering kali tidak bertanggung jawab, tetapi Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Bapak buat semua kesempatan, biarlah kami gunakan semua kesempatan ini untuk kami boleh berbuah lebat, berbuah lebih banyak lagi agar nama Bapak dipermuliakan. Memberkati Pastor David Wijayanto dan Ibu Dian, juga teman-teman kami yang lain, saudara-saudara kami dalam pelayanan mereka, di dalam setiap pekerjaan kami. Mari Bapak, Engkau sertai kami, dan kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, kami menjadi terang dan garam dunia ini, sehingga dunia boleh melihat, orang di luar sana boleh melihat kerajaan surga ada di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah pelajaran hari ini tentang kasih membuat kami semakin lagi mengerti bahwa Engkau tidak menghendaki adanya kebencian di dalam kami, tidak menghendaki adanya dendam di dalam hidup kami, tapi kami terus melepaskan kasih itu, memberkati orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Mungkin kamera boleh dibuka, ya. Bisa foto sejenak. Ya, yang bisa terbuka, monggo. Ya, William Vika, ya. Ibu Priscilla kalau bisa boleh, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Mbak Mr. R juga. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke, ya. Sebelum kita mengakhiri, saya tadi dapat berita dari teman saya di US. Mungkin Pastor Gary bisa rekonfirm. Kejadian baru di US karena mereka sudah lepas masker. Jadi mereka sekarang ini kasus per hari 300.000. Ya, nah ini terjadi. Jadi mereka merasa sudah vaksinasi, wow banyak sekali. Mereka sudah lepas masker dan ternyata kejadian seperti itu. Jadi mari kita tetap pakai masker, sekalipun kita sudah vaksinasi 2 kali, ada yang 3 kali, tapi tetap kita nggak sombong karena namanya virusnya nggak kelihatan. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan berkati semua. Ya, kita jumpa Kamis depan. Ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, sehat semuanya. Ya, Pastor Gary. Ya, sama-sama semua. Saya, William dan Vika.
Bu Yohana dan Pak Markus, Bu Sinta, ya, Izin Bu Monika, les. Bu Tuhan Marta. God bless, God berkati. bless. Terima Bye-bye. kasih semuanya malam ini luar Bye, Tuhan biasa. berkati. Ya, bye.